Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Kimia D akan mempresentasikan tugas akhir kimia kami, yakni peran kimia dalam mengatasi global warming. Nama saya Farel Marindra. Saya Muhammad Salman. Dan saya Rian Faiz. Saya Imade Sangkya. Saya Salman Faris. Dan saya Muhammad Arik Radiansyah. Untuk yang akan kami bahas yakni definisi dari global warming, proses dari global warming, dampak dari global warming, zat-zat yang berpengaruh dalam proses terjadinya global warming, dan peran kimia dan upaya-upaya lainnya dalam penanggulangan global warming. Untuk definisinya, pertama, global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Bisa dilanjut oleh teman saya. Proses terjadinya global warming berawal saat sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi dan merusak lapisan ozon serta menciptakan efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri merupakan proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer. Ini menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Sinar panas matahari yang tidak terpantulkan ini pun tetap berada di permukaan bumi, menyebabkan peningkatan suhu bumi. Dampak dari pemanasan global yaitu kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Kedua, naiknya permukaan air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi. Terdapat di dalam laut, hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalam mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Ketiga, krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Lalu selanjutnya ada zat-zat yang berpengaruh dalam global warming. Yang pertama ada karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak dan bahan-bahan sejenisnya. Jika zat ini terlalu banyak berada di atmosfer, maka dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Lalu zat kedua adalah nitrogen oksida. Gas ini dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen saat terjadi pembakaran di udara. Pada tempat-tempat dengan kepadatan lalu lintas tinggi, nitrogen oksida dilepaskan ke udara menjadi polusi udara. Lalu zat yang ketiga yaitu metana. Gas metana adalah gas yang tidak cocok dengan lingkungan, tetapi dapat menghasilkan energi besar. Gas ini mudah terbakar akan tetapi hanya memiliki konsentrasi di udara sebesar 5-15%. Peran kimia dan upaya lainnya dalam pencegahan. Yang pertama ada praktik kimia hijau. Praktik kimia hijau dapat menjadi solusi untuk menekan pemanasan global. Kimia hijau berusaha menerapkan praktik yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan, seperti meminimalkan limbah berbahaya, menekan polusi udara, hingga menggunakan energi secara efisien. Penerapan lain dari kimia hijau ada pada sistem pengolahan air dengan menerapkan nanofiltrasi dengan kreasi membran ramah lingkungan untuk menyaring polutan, pembuatan bahan bangunan yang aman bagi manusia dan lingkungan, serta pengelolaan limbah yang sehat bagi lingkungan. Kemudian mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengurangi emisi gas rumah kaca juga penting. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana merupakan penyebab utama pemanasan global. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai juga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, dan masih banyak upaya lainnya. Selanjutnya, penggunaan transportasi umum dan sepeda. Batasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Selanjutnya ada 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle.
mengurangi, reduce, menggunakan kembali, reuse, dan menggunakan ulang barang-barang, yaitu recycle, dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, yang dapat menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang sangat kuat. Selanjutnya adalah reboisasi. Dengan reboisasi, pohon menyerap karbon dioksida dari udara, di mana pohon itu menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Proses ini melibatkan daun pohon yang menggunakan cahaya matahari, air, dan CO2 untuk menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Selama fotosintesis, pohon secara efektif menangkap karbon dari CO2 dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Karbon yang diserap dan diproses dalam fotosintesis akan menjadi rantai karbon berupa karbohidrat kompleks seperti pati, selulosa, dan lignin di dalam batang, ranting, dan akar pohon. Sehingga dengan banyaknya reboisasi, banyaknya pohon, maka dapat membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana sangat penting sekali untuk membangun kesadaran masyarakat untuk aktif dalam menjaga lingkungannya. Bisa dilakukan dengan mengampanyekan pentingnya menjaga alam dan lingkungan pada masyarakat melalui sosial media. Sehingga masyarakat yang sadar akan lebih cenderung melakukan tindakan yang ramah lingkungan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.